Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli memiliki peran dalam menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Perkenalkan, saya Ruti Triana Telombanua. Saya saat ini pegawai di Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli. Jabatannya sebagai statistisi ahli pertama. Jadi Badan Pusat Statistik itu kan merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian ya. Jadi tentunya sebagai lembaga pemerintah yang namanya berakhlak atau core value ASN itu pasti sudah kita terapkan di instansi kita. Mungkin kalau dari berorientasi pelayanan itu, core value ini diwujudkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data dan pembina data itu memberikan pelayanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kita ada juga yang namanya itu pembinaan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Nah, Desa Cantik ini menjadi wadah untuk BPS untuk melakukan pelayanan ke masyarakat, khususnya di tingkat desa. Kedua, itu ada akuntabel. Nah, kalau akuntabel itu, administrasi dan keuangan, itu kita sudah saklek nih, ada aturannya untuk mencairkan segini, atau untuk kegiatan ini, rate-nya berapa, kemudian administrasinya apa saja, dan itu sudah dilakukan secara baku oleh seluruh pegawai BPS Kota Gunung Sitoli. Kemudian kalau kompeten ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas kalian. Peningkatan kapasitas pegawai. Nah, kalau di BPS tuh kita rutin dan kita didorong untuk sering-sering ikut pelatihan, baik dalam jaringan maupun luar jaringan. Pelatihannya itu bisa berkaitan terkait posisi atau jabatan tertentu. Misalnya, ada pelatihan PBJ atau pengadaan barang jasa, ada pelatihan PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, kemudian selanjutnya ada loyal. Kalau loyal ini mungkin wujudnya lebih ke kita itu rutin apel pagi. Kemudian kalau untuk adaptif ini kan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Nah, kalau di kita itu sebelumnya kita pendataannya itu pakai kertas dan pensil. Sekarang mengikuti perkembangan zaman kita sudah pakai aplikasi berbasis Android gitu, menggunakan Fasih. Berarti dari kertas dan pensil ke KPI. KPI itu Computer Assisted Personal Interviewing. Kemudian untuk value selanjutnya itu ada kolaboratif. Ya, kalau kolaboratif gampang lah ya, di kita itu tiap hari Jumat ada kegiatan senam pagi. Kemudian kita juga rutin berkoordinasi dengan OPD. OPD kan sebagai pengguna data ya. Kemudian dengan lintas instansi lain, termasuk juga ke desa-desa, termasuk juga ke antar pegawai juga dituntut untuk bisa berkolaborasi. Oke, kalau misal di BPS Kota Gunung Sitoli ini mungkin tantangannya lebih ke jumlah SDM-nya sih. Jadi kita ini saat ini pegawainya cukup sedikit ya dibandingkan BPS yang lain. Jumlahnya itu yang aktif itu sekitar 15 orang. Nah, 15 orang dengan banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab itu jadinya mungkin sedikit overwhelmed kali ya, kelabakan. Nah, jadi tantangannya di situ sih. Bagian yang kedua, betul tadi seperti yang Bapak bilang, namanya juga hal baru ya. Ini kan baru tahun 2021 ya ada berakhlak. Tentunya ada proses untuk bisa beradaptasi, ada proses untuk bisa menerima. Nah, gimana caranya kita tuh menerapkan internalisasi nilai berakhlak. Jadi ada rapat internalisasinya tiap tahun itu direview kembali nih, apa saja sih nilai berakhlak dan apa poin-poin implementasinya. Selain itu, kita juga kan kalau kayak teman-teman nih yang lagi laskar, itu kan selalu dibahas-bahas berakhlak. Nah, mungkin itu juga salah satu upaya sih di atas untuk tetap menanamkan nilai berakhlak. Mungkin itu sih, Pak. Nah, baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Saya rasa sudah memenuhi semua cakupan sebetulnya penerapannya di BPS itu ya. Di kelompok ini Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dari Ibu, penjelasan dari Ibu, penjabaran dari Ibu. Nah, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.